Setelah diberikan beberapa paparan mulai dari Presiden, dari Pak Hozi semalam, kemudian Mbak Titi, kemudian dari PLK UPTP Banyuwangi, kemudian dari pusat perizinan, sampai semalam dibimbing oleh Pak Heri, oleh Pak Malik. Pasti yang kosong ini ibarat gelas sudah ada isinya. Nah, dari isi yang sudah, apakah ada yang separuh, ada yang penuh, atau ada yang mungkin cuma seperempat, itu di blending, di mixing dengan problem yang Bapak Ibu sekalian hadapi, jadinya seperti apa? Nah, Bapak Ibu kosong dari pengetahuan apa yang akan kita sharing, kita diskusikan di sini, sudah diisi semalam. Kalau diperhatikan betul, dipahami betul, pasti penuh. Tapi yang namanya kita ngaji, kita belajar, itu kan tidak mungkin. Kecuali 1-2 yang penuh betul, karena nyatet misalnya dan hari ini perhatian. Nah, yang nggak penuh mungkin ada yang seperempat, ada yang separuh, ada yang 3/4 misalnya. Di mixing atau di blending dengan masing-masing problem. Misalnya dari Asunia kan ini jurusannya menjahit. Nah, di situ apa problemnya? Atau jangan-jangan juga ada problem? Dari Masnya? Dari Serangga. Ya. Banyuwangi. Ya. Apa jurusannya? DKV. DKV. Ya. Kopi berarti. Desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual. Apa problemnya? Jangan-jangan pelatihan kami gitu-gitu doang, lulusannya nggak bisa terserap. Tentu kan problemnya berbeda dengan menjahit. Karena menjahit misalnya di Asunia santri 3.000 ke atas, 5.000 ke atas. Oh, untuk proses menjahit kami nggak ada problem karena setiap tahun kami punya order menjahit baju santri sebanyak dan seterusnya. Oh ya sudah, berarti kan nggak punya problem ini. Akibat ini, nah gitu loh, betul nggak? Cocok. Tapi apakah berarti tidak bisa dikembangin? Bisa. Karena semalam ketika saya menjadi moderator ada 2 tipologi yang saya kasih contoh dan sekaligus digambarkan oleh Ibu Staf Sus. Yang pertama adalah tipologi di Banyuwangi sendiri. BLKK yang basisnya adalah pertanian, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, itu dikelola dengan benar, akhirnya jadi berkembang maju, produksinya jelas, plus dia membuka jurusan baru, destinasi wisata. Karena apa? Karena Banyuwangi sedang merangkak menjadi kabupaten yang peduli terhadap dunia wisata. Nah, ini menarik. Misalnya di Asunia yang sudah kelebihan order, ya nanti tinggal koordinasi dengan teman-teman yang memiliki jurusan yang sama, apakah di Jember atau di Bondowoso. Saya kelebihan order nih, order saya dari Asunia aja 5.000 2 paket, 2 setel, berarti ada 10.000 jahitan, sementara yang bekerja sangat sedikit. Tolong dong 5 BLKK jurusan jahit, ayo bareng sama saya kita beresin. Siap nggak begitu? Kolaborasi namanya. Oke, clear satu. Nah, karena teman-teman di Asunia tidak hanya perempuan, ada yang laki-laki, sepertinya kalau dari gedungnya bisa dikembangkan di bahasa misalnya. Nah, itu kan tinggal lapor saja kepada kementerian, Pak, kami ingin pengembangan bahasa. Bahasa apa? Arab, Inggris misalnya. Syukur, bahasa Jepang dan Korea. Kenapa? Saya punya teman di Jakarta, tugasnya adalah ngirim tenaga kerja ke Korea dan Jepang, ngirim tenaga kerja ke Arab Saudi. Ya sudah, berarti BLKK Bapak Ibu sekalian memberikan kesempatan kepada orang lain yang di awalnya tidak ada dalam nomenklatur BLKK kita tambahkan. Tentu semuanya harus berizin, sehingga tercatatlah di kementerian, tercatatlah di UPTP, di Balai Latihan Kerja Komunitas dan Vokasi Kabupaten dan Provinsi, serta yang pusat yang miliknya kementerian yang di Banyuwangi, di Sidoarjo, di Solo, di Semarang, di Bandung, di Banten dan di beberapa provinsi lain. Itu tercatat BLKK Bapak Ibu itu sekarang sudah nongkrong sebagai BLKK yang tidak hanya satu jurusan. Nah, ini juga saya alami misalnya di BLKK saya di Pesantren Skill Nurul Hayat di Lumajang. Itu awalnya adalah jurusan industri kreatif. Mungkin kalau jurusan tahun-tahun berikutnya adik-adik kayak Blokang 2 itu apa tadi? Dekopi tadi. Ya, desain dan
Desain komunikasi visual. Komunikasi visual. Industri kreatif itu dulu dapatnya laptop, syuting, kemudian foto dan seterusnya. Ya tidak jauh beda kan? Ya. Awalnya itu kami akhirnya melakukan pelatihan kenceng di situ, berhasillah kami bantu untuk melakukan asistensi terhadap masyarakat UMKM terkait packaging produk. Jadi teman-teman tak suruh, oke jalan. Ini jualan keripik, ini jualan apa, ini jualan apa, silakan. Mereka yang hanya biasanya dilebokno plastik, mari ngono diolopi, tahu diolopi? Ya, kalau zaman mbah-mbah dulu kan kalau dodolan jambutin apa dodolan kacang itu kan diolopi. Ya, mari ngono. Mulai rada anu, rada anget-anget titik kan itu. Nah, kita datangkan ibu, bapak punya modal berapa, nggak punya modal, oke. Bagaimana kalau produk bapak masukin dalam tas besar, nanti kita siapin plastiknya. Plastiknya sudah kita stiker atau kita cetakkan yang bagus. Desainnya dari kita. Marketingnya kita marketingin online. Itu tugas saya. Alhamdulillah berhasil. Ada kopi, ada keripik, ada jajanan mau lebaran. Kami hanya menjadi fasilitator. Tapi karena saya punya akses ngirim ke luar negeri, tolong izin ke dinas, bukalah jurusan lain. Apa itu? Bahasa. Nah, ini dalam proses kita lagi melatih orang-orang mau ke Jepang untuk jurusan pertanian. Karena kan basis saya di Lumajang Selatan itu pertanian. Untuk apa? Kalau nanti lulus, mereka akan menjadi kader kita. Mereka akan ke Jepang untuk magang selama 2 tahun. Nah, penanggung magangan Mas Heri yang semalam sudah menjadi fasilitator teman-teman. Itu banyak magangan. Sinergi-sinergi ini penting. Oke. Yang berhasil Asunia, Blok Agung 2, pilih jenengan? Miftahul Ulum 2 mana? Bondowoso. Misalnya berhasil beliau. Oke, wilayah sekitar di Bondowoso nongkrong dong, ngopi ke sana. Kalau misalnya nggak dikasih kopi sama dia, bawain kopi. Gitu aja. Pelit amat kan nggak dikasih kopi. Oh, dikasih kopi. Oh, dikasih kopi tadi. Untuk nambah bayar. Untuk nambah bayar. Nah, bagus juga, ini namanya kreatif. Nah, pola-pola begitu yang saya kira harus menjadi rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Sehingga harapan kami sesuai yang diarahkan oleh Ibu Menteri dalam beberapa forum adalah BLK komunitas tidak menjadi beban dari negara ini, tetapi justru menjadi solusi bagi problematika ketenagakerjaan kita. Nah, kalau kembali kepada jati diri kita, background kita, latar belakang kita sebagai dunia pesantren, kita tentu ingat semuanya hafal hadisnya Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Bahasa sederhananya Kiai Hasyim Muzadi dawuh saat menjadi ketua umum PBNU, kamu tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah miskin kalau kamu ngurusin urusannya orang lain. Kamu tidak akan pernah ditinggalkan orang kalau kamu ngurusi urusannya umat Kanjeng Nabi. Kenapa? Allah yang janji, Allah yang memastikan kalau ada seorang hamba ngurusi urusannya hambaku, aku yang akan menyertainya, aku yang akan menolongnya. Nah, mari basis semua yang kita lakukan hari ini dasarnya adalah khidmah. Al-ilmu bit ta'allum wal barakatu bil khidmah. Sampai semua sudah ngaji, sudah mondok, sudah kuliah, selesai. Meskipun tolabul ilmi minal mahdi ilallah, tidak ada selesainya golek ilmu. Tapi by proses golek ilmu ini terus sambil ngajar, sambil belajar. Tetapi mungkin dari dulu ada yang khidmahnya cuma 10%. Hari ini mari kita 100% kan khidmah. Saya ngalamin sendiri, dengan saya khidmah saya nggak tambah miskin. Saya sudah keliling seluruh dunia. Dasarnya apa? Khidmah. Saya pernah ceramah di Los Angeles, Amerika, California. Tidak nyangka, saya datang untuk ikut kursus dan ikut internasional seminar di sana, ketemu orang Islam di sana, kenalan, minta IG-nya apa, lalu kemudian dibuka, loh, Pak Ustadz suka ceramah. Iya, wah ini kebetulan ada ceramah ini. Kaum muslimin
di Los Angeles butuh pencerahan, bisa nggak nanti malam? Oh bisa saja. Oke, Ustaz di mana tinggalnya? Di hotel ini, dijemput. Akhirnya ceramah. Habis itu ceramah, udah. Pak Ustaz mau kemana? Saya antrin kemana? Dikasih oleh-oleh, dikasih amplop. Coba nyangka apa enggak? Saya ke Jepang juga sama. Awalnya saya nganter teman-teman magang. Teman-teman magang dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, akhirnya ada yang tahu. Ketika saya berangkat, saya upload Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbi lawafur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Ada teman Jepang, ada PJNU dan yang lain. Gus lagi ke Jepang ya? Ya. Gus, berapa hari? 10 hari. Acaranya kapan? Intinya 1 sampai 4 hari. Yang 6 hari jalan-jalan. Ya udah Gus, ngisi acara di Masjid Kabukicho, ngisi acara di Masjid Kino. Terus gimana? Nanti dijemput, diantar kemana-mana. Satu kali ceramah misalnya 10.000 yen. Nah, berapa itu? Hitungan dewe. Kalau di Indonesia yen itu yen ono, yen ra ono, Pak. Kalau di sana yen beneran. Nah, ini adalah sebuah keunikan atau kalau bahasa agama kita min ajaibil khidmah. Jadi min ajaibil khidmah al-arzaq laisa rizqun wahidun tapi al-arzaq min ghairi la yahtasib. Al-arzaq min ghairi la yahtasib. Nah, coba mainstream panjenengan semua mulai sekarang jadikan BNKK itu sebagai sebuah ladang khidmah. Udah nggak usah jauh-jauh. Kiainya panjenengan semua atau mungkin sebagian di sini sudah menjadi kiai yang datang. Tambah miskin nggak ngurusin santri? Enggak, apalagi menjelang pemilu. Semua datang dan semua bawa berkah. Iya, saya akui. Bahkan kalau makin banyak santrinya yang datang tidak hanya uang, Pak. Alpat. Senia, kecil, Senia, oke, ini 5% aja suaranya kita bagi ke Senia gitu. Ada Alphard, ada Camry, Fortuner, nah itu boleh. Ya, 70% nanti suaranya. Kita paham, ini dunia faktual kita. Nah, saya ingin mengambil contoh bukan di Camry, Xenia, Alphard dan seterusnya. Contoh di konsistensi beliau khidmah itu kan setiap hari sopo sing bayar. Betul apa enggak? Tangi jam 3 tahajud sama sik ngoro itu beliau sudah angkat tangan, ya Allah, ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talabidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlin najah fid dharain. Pernah enggak sampean tangi dongakno, ya Allah, muga kiai ku tambah sugih. Ayo jujur sebelah angkat tangan yang pernah doa itu. Nggak ada, jahat enggak sampean? Setiap hari, setiap detik, bahkan setiap habis sholat, ya Allah jadikanlah anak-anak saya, diri saya dulu, ija'alna, kami mu'adzam nafsah, wa ahlana, keluarga kami, baru wa auladana, wa dzurriyyatina, wa talamidana, selalu anak-anak santri kami, min ahlil ilmi, wa ahlil khairi, wa ahlil Quran, wa ahlil najah, wa ahlil rizki bahkan, wa ahlil ghina. Wah enak duwe kiai sing tukang dongakno muridé ada enggak? Kalau ada kita nyantri bareng-bareng, Pak. Asli itu. Kalau ada kiai yang dongakno ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamin min ahlil ghina. Pokoknya sing tahu dan santri ku ape sugih, ya Allah. Sukses min ahlin najah fid dharain. Sugih dunya ya sugih akhirat. Sukses dunya ya sukses. Kira-kira enak enggak punya kayak gitu? Hah? Nah, lek sampean duwe kiai ngono, sekarang zaman khidmah, enggak ada alasan enggak kaya, Pak. Jalannya apa kaya? BLKK. Bukan dengan ngutip-ngutip, kaya dengan kreativitas. Meningkatkan kompetensi dari siswa, dari santri, dari masyarakat sekitar yang berlatih, lalu kita placement namanya. Kita tempatkan di mana ini? Di mana? Nah, solusi ketiga, kerjasama. Wah, nggak bisa saya, datang aja ke desa, Bapak Ibu sekalian. Desa sama ini kayak yang arek nganggur mabuk-mabuk. Terus piye?
tak latih ya, tidak nganggur, tidak mampu. Engko lek ngari dilatih mbok kapake, tak kirim Bu. Tak kirim ning Banyuwangi kota, tak kirim di. Saya udah punya kenalan di situ butuh admin, butuh ini. Itu ya jurusan TIK. Mesti kepala desa saya seneng. Wah, ya mantap. Tapi yo bantuin bayar instrukture. Begitu memang karena mereka ada dana desa untuk pengembangan capacity building. Biar mindset dana desa yang dikirimkan oleh pusat ke daerah itu tidak hanya mindsetnya fisik. Membangun fisik itu penting, tapi membangun jiwa dan raga itu lebih penting. Lek membangun fisik tok tidak dibarengi membangun mentalitas, jiwa dan raga yang terjadi seperti banyak sekarang kita lihat. Habis dibangun dicoreti. Ya lek dicoreti. Di sebagian daerah ini jadi guyonan nasional. Kalau di syuting nggak enak saya mau guyon terlalu banyak. Habis dibangun ditekeli Pak. Ada nggak yang begitu? Karena ada yang bagus di dalam itu. Ditekeli. Baru selesai dibangun 6 bulan, ditekeli diambilin, bautnya diambil, besinya diambil. Ini kenapa? Karena pembangunan hanya berdasarkan pada kebutuhan pemenuhan fisik, tapi mental masyarakatnya tidak. Padahal yang paling pokok itu adalah pembangunan mental, jiwa dan raga. Makanya di Indonesia Raya itu kan jiwa yang menjadi konsentrasi pembangunan bangsa ini. Nah kalau jiwanya harus bener, insya Allah visi raganya nanti juga akan mengikuti. Al-aqlus salim fil jismi salim. Tapi lah mentalnya rusak Pak. Walau dibangun apapun pesantren gede mewah, isinya mentalnya rusak apa? Na'udzubillah min. Walaupun judulnya pesantren. Oke, itu beberapa gambaran yang saya kira menegaskan saja, mengunderline, menggarisbawahi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sejak semalam, sore hari kemarin oleh staf sus Mbak Titi dan oleh teman-teman dari FKN, mulai dari Pak Hozi, Pak Heri dan Pak Malik. Hari ini saya ingin minta 4 pandangan saja dari teman-teman, terkhusus masing-masing wilayah yang hadir sebagai representasi. Jadi tidak usah saya tunjuk, saya kira langsung angkat tangan saja. Yang kira-kira pandangan 4 ini menggambarkan dari problematika BLKK yang ada di kabupatennya. Sehingga kami bisa merumuskan dengan enak. Selain dari rumusan teman-teman semalam, kami akan merumuskan sekaligus menjadi kesepakatan kita apa yang harus kita bereskan dalam jangka pendek. Oke, sekarang dari Banyuwangi dulu. Siapa? Perwakilan Banyuwangi. Oke, Banyuwangi belum siap, mungkin mikir dulu. Bondowoso, kamu telat Blok Agung, tak laporin Gus Munib nanti. Oke Pak, mic-nya tak ambilin dulu, deh, ambilin dulu. Blok Agung 2 itu? Oh, Genteng. Gus Riza, tak laporin Gus Riza teman. Itu teman saya sekaligus dulu partner saya merebut kursi DPR RI. Baik, dikenalin biar teman-teman tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bantu notulensi ya. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu dari Bondowoso, BLK Komunitas Alimam. Saat ini BLK Komunitas Alimam mendapatkan program satu tahap berdiri sejak 2019 dan alhamdulillah selama pandemi itu kita memanfaatkan BLK itu kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Karena perguruan tinggi itu ada aturan calon sarjana itu harus memiliki SKPI. SKP itu surat keterangan pendamping ijazah, sehingga lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki skill di bidang tertentu yang itu dalam rangka untuk mempercepat peluang kerja, sehingga pihak usaha itu yang ditanya bukan hanya ijazah, tetapi dia memiliki keahlian apa. Nah, disinilah peluang itu kami mencoba untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang dalam hal ini Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bondowoso.
Aktepol. At-Taqwa. At-Taqwa. STI At-Taqwa Bondowoso. Nah ternyata kita ada MOU dengan diterima MOU itu dengan STI At-Taqwa Bondowoso. Kemudian selama libur, jadi menjelang semester genap ke ganjil, menjelang semester ganjil ke genap itu kan lumayan liburnya agak panjang. Selama libur itu diisi dengan pelatihan calon sarjana yang akan memiliki keahlian di bidang IT itu. Sehingga bisa buat PowerPoint, bisa sound design, bisa ahli dalam bidang komputer. Oke. Nah ini peluang kita selama libur, dan kita juga kerjasama dengan kepala desa setempat, karena perangkat desa itu ke depan calon-calon kaur dan lain-lain itu kan harus memiliki keahlian di bidang komputer juga. Nah, kita juga kerjasama dengan desa itu. Dan alhamdulillah dua lembaga ini sudah kita terus dan sudah menjadi kerjasama dan sudah melaksanakan. Saat ini BLK Al-Imam memiliki dua instruktur, yang satu itu instruktur sudah dua kali pelatihan, dua kali pelatihan, yang terakhir itu pengembangan web, dan alhamdulillah kita sudah banyak bekerja sama dan memproduksi, termasuk pemberian nama di kaca, di piring, di gelas, seperti logo-logo dan lain sebagainya. Itu sudah banyak produk, termasuk di kaos, sablon dan sebagainya. Itu sudah. Tinggal ke depan problem yang kami hadapi. Ya. Kalau izin operasional sudah, dan KLB-nya sudah punya. KLB? KLB apa KLIB? Oh, NIB. NIB, ya. NIB. Sudah ada. Tinggal pengembangan ke tahap berikutnya, ingin bahwa BLK Al-Imam itu menjadi lembaga LSP gitu, lembaga sertifikasi profesi. Oke. Dan ini mungkin ini akan menjadi mandiri betul kalau sudah menjadi LSP. Baik. Tahapan menuju LSP dan menjadi asesor, akreditasi dan lain-lain ini mungkin perlu arahan, perlu support dari Kementerian Tenaga Kerja agar ke depan ketika benar-benar dihibahkan ya itu kita sudah benar-benar mandiri gitu. Jadi emang katanya tadi malam itu kalau bantuan 1M hanya melahirkan 16 Orang tiap tahun. Tiap tahun itu kan rugi besar gitu. Betul. Ya mungkin itu yang bagian dari harapan kami ke depan, sehingga tidak diputus begitu saja oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja, tapi bagaimana terus melakukan pembinaan, apakah meskipun diputus programnya, apakah operasional atau pengembangan SDM-nya, instruktur dikembangkan gitu. Oke. Sehingga menjadi asesor, menjadi lembaga LSP gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk BLK Al-Imam. Nah, ini buktinya kalau saya explore, saya buka, ini langsung saya akan rekomendasi grade A naik menjadi grade A. Grade A itu otomatis nanti di tahun depan akan dapat bantuan inkubasi. Nah, ini silakan ngomong. Nanti kita akan survei. Ya, sedikit tambahan tadi. Sudah dapat inkubasi? Belum. Belum. Yang sudah inkubasi tidak diundang ke sini karena sudah dianggap berjalan. Kemarin sudah dikumpulkan di Surabaya. Sebelumnya dikumpulkan di Bali. Tambahan sedikit. Jadi selama pelatihan dengan perguruan tinggi itu kita sudah melahirkan 400 sekian orang. Wah, tepuk tangan lagi dong, 400. Padahal ini tahun 2021. Iya, 2020-2021. Dua kali dengan perguruan tinggi. Oke. Dengan perangkat desa, balai desa juga begitu. Oke. Jadi ada tambahan program lah. Baik, terima kasih. Pak siapa namanya? Rifai. Pak Rifai. Pak Rifai kiainya atau kepala BLK? Ketua BLK-nya. Ketua BLK. Bukan kiainya. Iya. Ketua BLK, terus pesantrennya apa ini? Al-Imam. Al-Imam. Pesantren Al-Imam ya namanya. Di daerah Bondowoso. saya tahu Bondowosonya kan ada Maesan, ada Grujugan.
Gerujukan loh. Nah, bener ya, gerujukan malah. Oke, baik. Ini satu contoh saya kira yang menarik. Teman-teman bisa saling belajar, tidak harus kepada kami. Seluruh BLK yang berada di wilayah Bondowoso itu bisa sharing dengan beliau. Kalau beliau bisa, saya yakin semuanya bisa. Ya bikin nggak bisa apa? Males. Bener apa enggak? Oke. Sekarang ini dari Bondowoso angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja ya? 7. Jurusannya sampean apa? Pengelolaan hasil pertanian. Sama. Busana, PHP. Apa? TIK. TIK? TIK juga. Bondowoso. Oh nanti ini Bondowoso dulu. Al-Imam TIK ya? Oke, saya berharap nanti teman-teman yang TIK, saya kebetulan penanggung jawab wilayah Tapal Kuda. Nanti sharing sama saya. Oke, kalau pengen tahu saya bisa simpen nomor saya, enggak apa-apa. Atau ada yang main Instagram nggak? Semua main Instagram nggak? Nah, Instagram aja lebih asik karena nyimpennya enak. Kontak juga tak kasih. Iya, habis itu TikTok, Instagram dulu Pak. Coba buka dulu handphonenya, @gushayid80. Awas nggak ada yang follow. Udah tak buka nggak ada yang follow kan? Tak rewangi durung sarapan loh aku ini. @gushayid80. Nomor. Ya. Hayid 80. Hah? Iya nanti. Pokoknya sama yang paling aktif, paling tapi tak callback. Gus Hayid 80. Jangan sampai teman-teman nggak punya Instagram sekarang. Iya, masih 25K, masih kecil. Tapi ini nggak palsu. Ada orang yang 100.000, 1 juta palsu semuanya, beli. Nah saya enggak, ini jamaah asli saya. Nah kebetulan saya tanggal 10 November mau umroh. Nah, promosi sekalian, siapa mau ikut? Hei, mau ikut umroh? Ikut Pak dibayarin. Nah, jangan enggak, ikut dulu, yang penting mentalnya ikut dulu. Ikut Pak. Nah, setelah itu bayarin piye. Nah itu dipikir nomor loro. Yang penting ada mahabbah dulu, saya mau umroh, gitu loh. Sudah belum? Coba saya cek berapa yang udah follow. Kalau enggak palsu ini banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 60 orang kok yang follow cuma 20 kan palsu namanya. 2 kali follow saya Pak. Ya. Oke. Sampaikan aja ke muridnya sampai yang suruh follow terus. Itu bagian dari silaturahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kalau dulu falyasil rahimahu itu melaku, nggo sepeda. Hari ini melalui sosmed, saling sapa. Saya sama beliau ini kenal lama, Pak Hones ini. Sejak tahun 1996. Saya masuk di MAN 1 Jember, beliau udah mahasiswa di UNED. Hah? Rektor, sedikit lagi. Tapi rambutnya udah rektor. Saya kenal 96, beliau mahasiswa, saya anak kelas 1 Aliyah, MAN 1 Jember. Nah, tapi sama-sama beliau senior di IPNU, saya baru masuk IPNU. Iya. Staf siapa? Loh, saya ini bekas sekretaris Dubes RI di Aljazair, Pak. Jadi nggak staf lagi. Tinggal sekretarisnya dicoret, jadi apa? Nah, sekretaris Dubes RI di Aljazair. Kalau sekretaris dicoret, masuk sama masih mimpi saya jadi staf. Iya. Amin ya. Saya sekarang bantu Ibu Menteri di tim asistensi Menteri. Kalau tim asistensinya dicoret, jadi apa? Amin. Jadi Jumat loh ini. Amin. Itu dipotong sedikit. Nanti ada yang nggak terima kita dipecat nanti ya. Ya, satu contoh ini di antara kita ini saya kira orang hebat. Beliau doktor lulusan Australia. Ini tak buka, nggak ada yang kenalan kan? Ini dokter ini dosen UNED. Jadi kalau
Bapak Ibu sekalian punya SMA, punya Alia yang mau masuk UNED, minta nomor sama beliau. Iya kan? Yo, otomatis udah dokter itu ngajar S1, ngajar S2, ngajar S3. Ini ntar lagi profesor, lihat aja. Nah, beliau pengelola BLKK juga di Jember. Bayangkan coba, keren apa enggak BLKK itu? Yang ngelola mulai dari kiai sampai profesor, Pak. Beneran ini. Di Surabaya yang ngelola itu seorang profesor. Kenapa? Karena ada kesadaran tren ke depan kita ini akan masuk ke dunia vokasi. Belajar tidak hanya belajar, tapi belajar untuk praksis. Nah, kalau selama ini kan udahlah lulusan SD, SMP, SMA nggak penting, yang penting mari oleh ijazah wis. Hari ini nggak cukup. Makanya menarik tadi usulannya dari Al-Imam, bagaimana kami menjadi LSP. Selama ini setahun, saya jujur aja, saya penanggung jawab juga. Kami mencari siapa BLKK yang siap untuk bikin LSP. Kesusahan, Pak. Nah, ini malah nawarin. Nah, ini saya bawa nanti. Kalau serius sudah melatih kerjasama dengan kampus, dengan desa, saya rekomendasi. Nanti kalau sudah jadi LSP, semua BLKK yang jurusannya terkait TIK, ujiannya di sana. Dapat cuan banyak. Benar-benar. Emang siapa yang mau dilatih, siapa yang mau ujian tidak ada duitnya? Bahwa duitnya bukan dari peserta, misalnya kerjasama dengan, kalau LSP itu ada program namanya PSKK, ya, bantuan sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, itu dapat duit, sampai bantuannya bisa 10 miliar. Apa nggak mendem sampean? Untuk berapa untuk sertifikasi? 25.000 orang misalnya. Kalau per orang 400.000, hitungan. Nah, ini adalah beberapa potensi-potensi yang Bapak Ibu sekalian bisa laksanakan nanti kalau BLKK-nya itu clear. Kalau BLKK-nya itu keren. Kalau BLKK-nya itu mandiri. Jadi permintaan dari Bondowoso tadi tidak berhenti ketika nanti teman-teman dari kementerian. Kita akan stop. Itu bukan berarti kita stop murni. Kita stop itu untuk pelatihan tiap tahun. Tetapi dengan FKN, Forum Koordinasi Nasional yang hari ini kami hadir memberikan fasilitasi kepada teman-teman, itu kami akan asistensi, kami akan dampingi. Sampean kurangnya di mana? Ayo ke sini. Sampean apanya akan di mana? Ayo ke sini. Ayo kita kerjasamakan dengan ini seperti yang saya sampaikan. Clear ya? Oke, pengalaman dari Al-Imam saya kira menarik. Monggo kalau Al-Imam bisa di wilayah Bondowoso terutama, pasti yang lain bisa. Kampusnya cuma ada 3, ya sudah, yang 1 sudah, yang 2 ajak kerjasama. Enak apa enggak? Ini dari mana? Saya dari Bondowoso. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bondowoso, dari BLK Komunitas Sunan Kalijogo. Cuman ini instruktur saya WA, mumpung Bapak di rapat itu sampaikan, kalau semisal kita itu mandiri Pak, atau kita kerjasama dengan sekolah tinggi seperti STAI, minimal instruktur kita itu disiapkan upgradingnya di bidang yang mumpuni. Jadi seperti itu. Ya. Kalau pengetahuan kita cuma sekedar di dasar, semisal ada peserta pelatihannya itu sudah menduduki tingkat dasar juga, yang mau saya jawabkan atau saya materikan terhadap peserta pelatihan itu apa? Jadi seperti itu. Mungkin ini suatu usulan untuk tahun-tahun berikutnya, instruktur itu di-upgrading di bidang itu. Kan kita dasarnya itu dulu kita yang sangat signifikan itu kan desain grafis. Dan ada lagi juga di codingnya, di web developernya. Nah, namun yang banyak dipakai oleh teman-teman di bawah itu di bidang desain grafiknya juga office tool-nya. Nah, jadi ini untuk kedepannya kita perlu di-upgrading itu desain grafiknya dan office tool-nya. Ketika ada peserta pelatihan yang sudah membawa dasar masuk ke pelatihan itu, instrukturnya biar tidak kalah sama pesertanya. Jadi seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Sunan Kalijogo. Ini menyempurnakan apa yang tadi disampaikan oleh Al-Imam. Ini kunci. Instruktur adalah kunci. Betul kata jenengan. Nah, bagaimana cara mengupgrade? Disinilah pentingnya forum-forum seperti ini kita gelar. Saya buka rahasianya. Sejak sekarang siapa namanya suruh daftar. Ada di BLK Banyuwangi, ada yang di Surabaya, daftar ikut upgrading di sana.
Besok tanggal 8 kalau tidak salah teman-teman di tim nasional sudah blasting. Itu ada pelatihan untuk penguatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekaligus struktur, tapi online. Tambahan Pak, Ya. kebetulan saya kemarin itu dapat peserta pelatihan itu staf keuangan di Kecamatan Jambisari, di kecamatan saya sendiri. Dia itu lemah di Excel-nya. Kebetulan dia itu ikut pelatihan, daftar pelatihan karena mau menyempurnakan pengetahuan Excel-nya. Saya itu tidak harus mendatangkan instruktur outsourcing. Jadi seperti itu untuk peserta teman-teman yang membutuhkan yang ingin menyempurnakan pengetahuan Excel-nya. Jadi saya akui satu paket 2021 punya saya itu, satu paket itu saya tekankan di Office Tool, saya mendatangkan instruktur outsourcing. Nah, ini suatu kelemahan bagi BLK komunitas. Karena kenapa? Instruktur yang ada, jadi pengetahuannya cukup di situ. Jadi seperti itu, Pak. Baik, tepuk tangan lagi untuk Sunan Kalijogo karena ada kreativitas mendatangkan instruktur outsourcing. Dan inilah yang harus dilakukan oleh semua BLKK. Memang awalnya instruktur kita satu, tapi sebenarnya bisa teman-teman melakukan kaderisasi. Ini lagi-lagi saya kasih contoh, milik saya PLK Syekh Tambu, dari satu kami bikin asistensi ada 2. Di awal kami sudah punya 2 instruktur karena biar nggak capek. Sekarang sudah ada 6 Pak. Yang terbaik dari lulusan itu kami sekolahin lagi, ikut kursus di sini. Sehingga hari ini misalnya ini nggak bisa, ini bisa. Berarti kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Tinggal lulusan terbaik dirayu, bantu dong, kamu kan sudah mendapatkan kemanfaatan dari BLK ini, bantu dong kita. Instruktur utamanya tetap paruh waktunya dia. Karena pelatihan yang kami bangun kan tidak hanya satu Pak, tidak hanya berbasis dari program. Ada yang kerjasama dengan kampus, sama dengan kampus Pak Miftahul Ulum, dekat sungai itu pesantrennya, pesantren besar Kiai Husni Banyu Putih, ada kerjasama dengan situ. Kampus itu untuk urusan desain grafis karena PLK-nya Miftahul Ulum TIK, untuk Excel, untuk web dan seterusnya. Nah untuk desain grafis, untuk marketing online ke kami. Untuk jurusan-jurusan yang kaitannya dengan ekonomi bisnis, kami MOU. Kami MOU dengan advertising. Ada advertising di Lumajang, namanya The Advertising juga. Bagian nyablon, nyetak spanduk, kami kerjasama. Nah dari situ kalau butuh keahlian lebih, kami mintalah tim advertising itu yang turun. Dan itu nggak harus selama sebulan, cukup 2-3 kali pertemuan. Seperti itulah kami mengelolanya. Jadi saya kira sudah bagus dari Sunan Kalijogo, ditambah dari mana? Dari Al Imam, itu bisa menjadi prototipe teman-teman di Bondowoso saya kira. All jurusan, ya, bahwa jurusannya mungkin ada yang PHP itu apa? Bukan di PHP doang katanya kan gitu. Nah oke, bagaimana? Terakhir ini untuk Bondowoso, itu pun beda apanya? Tadi tuh jurusan meskipun PHP ada yang pengolahan buah, ada yang kopi. Makanya kemarin semalam saya sampaikan kalau peralatan kopi, kalau peralatan saya di rumah itu ada yang dipakai, gimana kalau kita dengan misalkan kopi, peralatan kopi lah yang nggak dipakai itu bisa dengan mixer atau pembuatan roti lainnya gitu. Okay. Semalam saya sampaikan. Cuma di sini saya pengen juga belajar banyak ke Bapak tentang ini tadi untuk magang. hasil pelatihan kemarin mungkin bisa magang di mana, di luar negeri. Iya, enggak apa-apa, siapin aja, yang penting bisa bahasa Jepang. Oh gitu ya. Jadi bukan magang sana terus AO gimana di sana. Kalau magang ke luar negeri kuncinya bahasa, karena bahasa itu kunci. Terutama yang kayak perawatan. Ini perawatan di Jerman sama Belanda butuh banyak, Australia juga butuh banyak. Dan gajinya pasti di atas 20 juta. Itu bahasa. Jadi siapin kalau mau magang, selain kemampuan, kalau kemampuan pertaniannya ya pasti akan di-upgrade di sana, karena sana pakai alat semua. Nah bahasanya yang sama siapin. Bahasanya itu belajar ke siapa, Pak? Belajar ke orang lah. Jadi belajarnya disimulasi ya, nanti pasti
Mana? Bondoso ya? Pasti di Bondoso itu ada LPK. LPK itu Lembaga Pelatihan Kerja. Pernah dengar LPK? Nah, pasti ada. Nanti di googling LPK pengiriman tenaga kerja, ada yang Korea ke Jepang, ke sana dulu kerjasama coba. Berarti saya ke sana ya Pak? Iya sharing. Kalau tidak ke sana teman nanti tidak mau jalan-jalan. Ya. Pokoknya begitu. Maka forum ini dimaksimalkan nanti. Saya sudah ngasih IG saya, nanti bisa chat di sana. Oke? Oke. Ya gimana? Ini saya juga dari Bondowoso juga ada keinginan sebenarnya. Jadi keinginan kita dari BLK kita karena tahu kalau struktur kita tuh mungkin terbatas. Hanya dasar Ya. ya, pengetahuan mereka tentang dasar. Misalkan kalau dari bidang saya, dari BLK saya pengetahuannya dalam pengolahan kopi, yaitu barista. Tapi di lain pihak sebenarnya BLK kita menginginkan bahwa si instruktur itu juga bukan hanya itu pengetahuannya, tapi bagaimana seperti digital marketing. Karena kita harapkan lulusan dari BLK kita itu bisa jadi entrepreneur ya. Jadi ya, kalau saya mengharapkan, kalau kita mengharapkan bagaimana kalau instruktur juga bukan hanya satu tentang pengolahan, tapi juga tentang marketingnya. Good, gitu. good. Tepuk tangan untuk barista. Saya kira menarik, ini menyempurnakan. Saya kira sempurna sudah, karena relatif jurusannya kan nggak jauh beda nih. Ada TIK, ada desain grafis, ada pengolahan hasil pertanian dan jahit. Jahit saya kira prototipenya gampang. Pokoknya dilatih terus, cari pasar, sekolahannya bagian jahitin itu selesai sudah. Gitu? Saya kira ini menjadi prototip semuanya. Tapi tetap saya akan beri kesempatan masing-masing kabupaten untuk menyuarakan apa yang menjadi problem dan kendala yang dihadapi. Bondowoso saya kira sudah cukup. Kita masuk Probolinggo dulu sebelum ke situ Bondo, Banyuwangi, Jember. Probolinggo ada? Probolinggo. Ya. Wih. Probolinggo. Ada kendala nggak? Tadi mau gini apa ini? Oh sudah, oke, terima kasih. Yang lain, Probolinggo, angkat tangan ya di Probolinggo. Cuma 3? Oh iya. Nanti kita undang lagi nanti di tempat lain. Satu lagi mana? 1, 2, masih tidur. Ada masalah Probolinggo? Atau secara umum sudah aman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk saya dari BLKK Zainul Hasan Genggong. Oh dari Zainul Hasan Genggong. Bidang TIK. Oke. Kebetulan untuk izin operasional kemarin memang ada kendala dari beberapa tahun. Kami berdiri 2019, 20 dan 21 itu mungkin dengan alasan corona, covid dan lain sebagainya, jadi proses pengajuan izin itu sangat alot. Dan alhamdulillah terbaru izin kami sudah keluar yang menggunakan sistem OSS, jadi sudah keluar per 28 September kemarin. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, 28 sudah keluar, 3 tahun berjuang.